semua, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin yang udah tahu tentang Bumun ini yang udah kemarin launching di L-Bank, sekedar review aja untuk banyak sih saya lihat ada yang bertanya gimana caranya beli Bumun karena sekarang udah launching di L-Bank. Kalau saya lihat banyak teman-teman ini pasti mainnya di Indodax ya. Jadi kalau dari Indodax gimana sih caranya beli kirim koin ke L-Bank, terus nanti di L-Banknya kita melakukan pembelian untuk Bumun itu sendiri. Untuk info ini untuk Bumunnya sekarang available di L-Bank masih sama di PancakeSwap, dan juga kalau di PancakeSwap itu otomatis nanti koin teman-teman akan bertambah terus ya. Tapi kalau di L-Bank itu ada namanya dividen kalau saya baca tadi dari akun saya. Mungkin untuk review saya akan buka akun L-Bank-nya. Untuk yang mau daftar L-Bank ini simple banget caranya, hampir sama dengan Indodax ataupun toko kripto. Kalau misalnya mau KYC juga bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Paling enggak sign up dulu di bagian account-nya. Nah, di sini saya udah punya Bumun yang kemarin saya transfer dari Trust Wallet sama MetaMask. Ini kemarin ada masukan dividen ya. Kalau saya lihat di sini ada dividennya. Teman-teman bisa lihat ya, ada dividen sebesar 327.542. Nah, ini rencananya koin ini saya pakai investasi, jadi nggak saya jual belikan. Tapi untuk teman-teman juga kalau misalnya mau trading karena udah ada di L-Bank itu bisa jual beli ya. Misalnya kalau pas harganya naik bisa dijual, habis itu pas nanti harganya turun itu bisa dibeli kembali. Ini pergerakan grafik dari Bumunnya lumayan bagus ya kalau kita ngelihat. Ini koinnya kita koin orang Indonesia ya, karya anak Indonesia. Jadi kalau kita support sama kayak BOTX itu, kalau BOTX awalnya itu Rp243 sampai sekarang itu sampai di angka 30-an ribu, jadi lumayan. Nah, langsung aja saya akan buka Indodax ya. Jadi dari Indodax, untuk teman-teman yang mungkin punya Indodax, mungkin pastikan koinnya di BUSD ya. Kalau di Indodax mungkin kalau punya rupiah tinggal beli BUSD. Kenapa BUSD saya pilih? Karena kalau kita transfer BUSD dengan jaringan BEP20 itu kemanapun itu gratis. Nah, bahkan dari Indodax pun dia udah ada setapan juga untuk BEP20 nya. Kita coba lihat di sini. Oke, berarti kalau untuk Indodax otomatis dia BEP20 karena ini BUSD seperti yang di announcement-nya. Terus yang kedua, nah pertama berarti kita harus lakukan ke wallet. Nah, teman-teman, step pertama pergi ke wallet, habis itu klik deposit ya, deposit di sini. Terus cari BUSD. Nah, ini ada BUSD. Nah, ini kan BUSD, semua jaringan BUSD ini dia pakainya BEP20. Nah, teman-teman tinggal copy aja alamat ini. Tunggu, masih loading ya. Tinggal copy, kita lihat udah tercopy ya. Nah, sekarang untuk teman-teman tinggal baca dulu di sini ada minimumnya. Untuk minimum depositnya itu 5 BUSD. Kalau di bawah 5 BUSD itu nanti nggak masuk accountnya. Jadi pastikan sebelum ngirim itu ada 5 BUSD. Terus dari Indodax sekarang kita tinggal melakukan setoran, jadi penarikan ya. Saya ulang lagi, dari Indodax kita melakukan penarikan. Habis itu kita pilih alamat dulu. Nah, teman-teman bisa paste alamat tadi, habis itu di sini buat aja BUSD L-Bank.
jumlahnya 34 BUSD. Nah pastikan jumlahnya sama ya, nanti ada error nanti kalau kelebihan, sorry kalau kekurangan nggak masalah, misal kalau mau ditransfer cuma 20 nggak apa-apa. Nah seperti ini. Pastikan juga ini lihat 4 huruf di belakang 3 BEO. Kita lihat di sini lagi biar sama, 3 BEO udah sama ya. Kita lakukan transfer, terus kita kirim OTP dulu. Oke, kode OTP-nya udah masuk, tinggal saya kirim. Nah, jadi step berikutnya seperti biasa harus masuk ke email. Teman-teman kalau di email tinggal klik konfirmasinya sekali lagi biar terkirim. Ini udah selesai ya stepnya, tinggal sekarang kita ke L-Bank. Nah ini kalau di Indodax sudah berkurang saldonya, harusnya udah berkurang tadi saya lihat, masih belum ya. Kita tinggal melakukan pengecekan di bagian L-Bank. Jadi ini BEP 20. Saya tunggu dulu untuk prosesnya. Nah sambil nunggu proses proses deposit masuk, mungkin kita lihat lagi reviewnya di CoinMarketCap, gimana sih perkembangan dari Bumun ini sendiri. Nah teman-teman bisa melihat ya grafik dari Bumun ini dalam waktu 1 jam ini ada kenaikan 11,9%, 24 jam itu naik 15%. Nah bayangin aja kalau dalam waktu beberapa, mungkin Desember kalau misalnya launching di Indodax, mungkin harganya bisa sampai paling enggak 0,01 rupiah atau setara dengan Shiba atau SEC mungkin ya kalau bisa. Masih belum, kita coba cek lagi. Oke, sudah berhasil ya. Teman-teman bisa lihat sendiri jumlahnya tetap sama, 34 BUSD. Jadi nggak ada potongan sama sekali ya, alias gratis. Nah kenapa saya pilih BUSD? Jadi karena dia gratis, habis itu sekarang kita harus tukar dia ke USDT. Caranya simple banget, teman-teman tinggal cari di sini BUSD, habis itu lihat ya BUSD ini, pastikan pairnya itu USDT yang ini. Nah jadi tinggal diklik BUSD ini, tunggu dulu masih loading. Karena kita punya BUSD, otomatis kita harus ngejual dia dapat USDT. Simpel aja, nanti kalau mau balikin lagi antara jual sama beli, tinggal klik aja salah satunya. Nah misalnya kalau contoh aja, kalau misalnya teman-teman punya BUSD, kita klik di sini ada kan, tapi kalau kita mau balikin nanti mau dijadikan BUSD sebelum kirim ke Indodax misalnya, tinggal putar aja ini arahnya ini. Sekarang kita putar dulu. Nah ini saya melakukan maksimal pembelian, mungkin saya nggak lakukan maksimal ya, biasanya minimal $10 untuk setiap transaksi. Paling nggak di sini ada, mungkin saya ganti dulu, paling nggak ada minimal $10. Jadi saya beli dulu USDT nya di sini. Nah pastikan karena kita ngejual, otomatis kita punya USDT, jadi biar cepat, kita punya BUSD, biar cepat otomatis kita harus milih yang ini ya, bukan kita ngejual. Coba saya tes dulu, agak bingung sedikit. Kita ngejual berarti kita harus nyari harga pembeli, jadi kita harus patokin sama yang ini biar cepat langsung, jadi biar nggak nyangkut ya. Jadi kalau kita ngejual, kita patokan yang paling atas ini, kalau kita ngebeli yang atas ini. Kita langsung jual, nanti dapatnya 11,99 USDT, langsung berhasil.
Nah, step selanjutnya teman-teman tinggal, kalau yang lagi di sini tinggal klik market, habis itu cari Bumun, BUMN. Habis itu teman-teman tinggal klik buy. Karena teman-teman udah punya US dollar. Nah, di sini juga sama ya. Di sini ada perbedaan lumayan tinggi antara yang ngejual sama yang ngebeli. Nah, teman-teman tinggal pilih. Nah, karena kita ngebeli, otomatis kita biar cepet ya istilahnya. Tapi tergantung, kalau misalnya mau nunggu nggak apa-apa, berapa harga yang muncul di sini dibuat aja yang sama, nanti akan muncul otomatis. Tapi kalau biar cepat, karena ini saya mau buat video, jadi saya biar cepat kebeli. Jadi saya samakan dengan 18150. Nah, ini yang 1,373 billion, 18150. Habis itu saya buat maksimal. Nah, ini akan dapat segini banyak tokennya, kurang lebih 6 miliar tokennya. Di sini masih cukup kayaknya. Kita coba. Udah sukses ya. Nah, karena udah sukses, teman-teman bisa ngelihat hasil transaksi aja, berapa sih biaya fee-nya di sini. Teman-teman bisa ngelihat ya. Nah, ini harga yang dibeli tadi itu segini, banyaknya segini, sama harganya total USDT-nya segitu. Terus fee-nya itu pakai Bumun fee ya. Ini transaksi terjadi 2 kali. Oke. Jadi fee-nya lumayan 67 juta. Nah, tapi kalau 67 jutanya kan dikit kan ya. Soalnya kalau di PancakeSwap sebenarnya sama aja, kelihatannya murah, tapi di sana ada fee juga dan kita juga nggak tahu harga yang mana yang kita dapatkan. Nah, teman-teman bisa ngelihat sekarang token Bumun saya juga berubah di sini ya. Di sini totalnya ada 30, mana dia? Di sini, oke. Jadi di sini ada sekarang totalnya, coba saya koma-komakan dulu. Oke, jadi ada 33,5 T. Kalau dari Bumunnya itu bilang nanti ada dividen sebesar 5% dari ini akan di return, tapi dibagi 365 hari. Salah, bukan dibagi 365 hari ya, itu dibagi transaksi per transaksi. Coba saya buka lagi Bumunnya. Sorry, Indodax yang kebuka. Kita buka lagi, saya coba cek Bumunnya di sini. Oke, di sini kalau teman-teman bisa baca ya, jadi total supply 40% ini di stok di gudang atau di untuk developernya. Habis itu 30% supply-nya itu di DEX liquidity pool. Terus ini akan di lock selama 2 tahun. 6% token ini untuk developer fee dan 24%-nya udah di burn. Jadi kalau misalnya dari 1000 T dikali 24%, segitulah total yang udah di burn. Kalau teman-teman lihat sendiri, kita balik lagi, kalau misalnya ngelihat di Bumun, di sini ada informasi ya. Sebentar, agak sedikit lelet. Nah, di sini untuk informasinya, di sini teman-teman bisa klik info di bagian bawah. Nah, di sini ada informasi Bumun is a eco living token that aim to be dividend tools between its green project closed loop revenue and user. Currently there are 4 Bumun green project. Nah, ini yang project pertamanya itu kita lihat ya. Setiap revenue yang didapatkan profitnya itu dijadikan profit sharing. Jadi
teman-teman ya, setiap transaksi ini yang dipotong dari transaksi yang tadi itu akan dibagi ke semua holder. Jadi teman-teman walaupun naruhnya di L-Bank ataupun di PancakeSwap atau di Trust Wallet itu otomatis akan dapat fee dari hasil profit sharing per transaksinya itu. Oke, udah clear kan? Jadi cara cara beli Bumun di L-Bank. Untuk teman-teman yang sudah punya akun L-Bank, tinggal transfer dari Indodax, pilih BUSD, terus beli token Bumun. Itu aja video saya kali ini. Jadi kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk yang belum subscribe bisa bantu untuk subscribe. Terus kalau misalnya ini membantu mungkin bisa sharing juga ke teman-teman lain. Terima kasih, sampai ketemu di video saya selanjutnya.